Oke sahabat CND, nah ini kita lanjut part 2 ya. Nah, lanjutan video pertama part 1. Nah, ini kita udah mendapatkan endapannya ya. Nah, endapannya berwarna coklat muda ini ya. Nah, ini nanti kita bilas menggunakan air panas berulang-ulang ya. Ini kita bilas dulu. Minimal 3 kali bilasan nanti ya. Nah, setelah kita bilas dengan air panas, lanjut kita roasting sampai menjadi endapan oksidasi. Ingat ya, kita roasting dulu sampai menjadi endapan oksidasi. Nah, setelah kita bilas-bilas ya, nih sahabat CND, hasil endapannya dari proses redox. Ini kita roasting terlebih dahulu untuk dijadikan endapan oksidasi ya. Mari kita roasting aja. Boleh langsung dibakar dengan api pelan aja ya sahabat. Jadi yang penting kita menghilangkan kertasnya ini ya. Nanti endapannya biar hanya endapan maksudnya ya. Atau di roasting di kompor juga tidak masalah ya. Nah ini biar cepat saja prosesnya. Nanti setelah menjadi endapan oksidasi ini ya, jangan langsung dilebur ya sahabat. Jadi nanti kita proses rendam dulu dengan HCl agar supaya sisa-sisa aluminium yang belum terlarut itu bisa hilang dulu ya. Nah akan seperti ini ya sahabat CND. Nah nanti udah cukup ya, udah menjadi endapan oksidasi. Nanti kita tunggu dingin, terus kita taruh di wadah ya. Wadah apa aja, bisa pirek ataupun gelas plastik. Baru kita rendam HCl ya. Rendam HCl, nanti kita filter lagi ya, bilas-bilas lagi dengan air panas ya. Mudah-mudahan paham ya sampai tahap ini. Kita pindahkan ke wadah ya untuk perendaman HCl nya. Kita rendam HCl. Kita tambahkan air dulu sedikit. Nah, yang penting basah ya. Baru kita kasih HCl secukupnya aja ya, sedikit tidak masalah ya. Oke. Nah, fungsinya apa ya? Buat menghilangkan sisa-sisa aluminium ya, biar menjadi air kembali atau larut di aluminiumnya. Kita diamkan beberapa saat, baru kita filter, cuci-cuci bersih lagi dengan air panas ya. Sudah tidak ada reaksi ya. Nah, ini menandakan cukup ya.
perendaman HCl-nya, langsung kita filter, ambil endapannya ya sahabat. Nanti kita bilas lagi dengan air panas, baru kita masuk ke tahap proses peleburan jadikan bulion ya. Simak videonya ya sahabat Cendi, biar tidak gagal paham dan menyalahkan konten orang lain ya. Oke, ini udah saya bilas-bilas ya menggunakan air panas. Langkah yang utama lagi atau yang penting ya, ini dikhawatirkan logam hasil olahan kita sedikit ya, nanti kalau dilebur tidak kelihatan dan tidak bisa diambil dalam koi. Kita kasih logam kolektor ya, bisa dengan tembaga. Yang punya perak ya lebih baik perak ya, karena perak saya tidak ada ya, saya jual. Nah ini ada serbuk tembaga, sebagai logam kolektor saja ya, kita tambahkan serbuk tembaga ya, dikira-kira kita aja ya. Nah, kita tambahkan di sini, baru kita taburi soda as. Terus tambahkan borak ya. Baru kita lebur ya sahabat Cendi. Paham ya? Kita kasih logam kolektor. Mungkin ada pertanyaan, kalau dengan timah hitam atau PB bisa nggak? Bisa, cuman kita menyesuaikan alat lebur kita ya. Kalau dengan PB itu harus dikupel ya, ditiup dengan oksigen. Nah, kalau kita pembakarannya tidak memakai blender potong plus oksigen, itu akan kesusahan ya. Cukup dengan logam tembaga atau logam perak ya. Oke, nanti kita lebur ini ya. Kita lebur ya. Tahap peleburan kita pakai koi bekas saja, tidak masalah ya, karena ini logam belum murni, jadinya masih logam komplek ya. Biasa teknik peleburan kita menggunakan api kecil dulu, terus naik meningkat ya. Taburi borak lagi ya.
Ini ya sahabat Cendi, hasil bulionnya memang masih kayak tampak warna tembaga ini ya. Nah, nanti proses selanjutnya kita cukim ya, apakah ada endapan emas yang tersisa dari proses cukim. Nanti kita lihat saja ya sahabat Cendi. Nah ini ya sahabat Cendi, nah ini hasilnya bulion ini nih ya. Nah ini untuk membuktikan saja bahwa ada emasnya atau tidak di sini. Nah, langsung aja kita cukim ya. Ini udah saya sediakan air dan nitrit 1:1 dulu ya. Ini bulionnya kecil sekali sahabat, jadi mungkin tidak ada 1 gram ini ya. Ini hanya sebagai pembuktian saja dan cara bagaimana kita proses ya. Jangan dilihat hasil bulionnya ya, karena saya juga uji sampel material black sand atau pasir besi itu cuma 2 kilo ya. Nah, cuman ingin mengetahui aja ada kandungan logam emasnya atau tidak ya. Nah, kita langsung aja kita buktikan cukim ya. Kita diamkan nanti sampai hancur atau habis ya. Apakah ada menyisakan endapan hitam, itu menandakan kalau ada ya itu logam emasnya ya. Masih reaksi ya sahabat Cendi, belum habis atau belum hancur ya bulionnya ya. Nanti kita lakukan cukim berulang-ulang ya, sampai dengan cukim nitrit murni ya. Apabila tidak hilang itu endapan, kemungkinan besar ya itu endapan emasnya ya. Rebus dengan nitrit murni ya. Nah, ini udah menandakan ada endapan hitam ya yang terbawa arah proses cukim ya, mengapung di atas. Nah, nanti kita cukim lagi dengan nitrit murni. Apabila tidak hilang ya itu emasnya ya sahabat Cendi. Sudah mendidih ya, ini kita filter saja. Sayang endapan halusnya. Ini hasilnya ya sahabat Cendi, endapannya walaupun sedikit tidak masalah. Ini hanya sebagai pembuktian saja langkah dan teknik yang benar ya. Jadi kalau ada ketidakberhasilan ya mungkin salah paham atau gagal ya, gagal ya pokoknya gagal paham ya. Ini nanti saya regia ya, nanti hasil air kayak regia kita tes ya dengan SNCL. Oke sahabat Cendi, ini udah saya siapkan ya aqua regia. Saya buat 15 mili karena endapan hasil cukim kita sangat sedikit. Nah, saya rasa cukup ya 15 mili untuk mewakili. Reaksi regianya sudah selesai ya sahabat Cendi. Nah, kita filter saja ini ya. Kita ambil air kayanya.
seperti biasa ya sahabat Sandy, untuk membuktikan apakah emas ada atau sudah terlarut ya, kita tes dengan SNCL2. Nah, ya. Nah, sahabat Sandy, ya perhatikan dia hitam keunguan. Nah, itu menandakan positif emas. Dan apabila lama hilangnya itu berarti emasnya lumayan ya, yang terlarut lumayan. Nah, ini kalau diendapkan dengan SMB insya Allah berhasil ya, bisa mengendap karena logam-logam pengotor lain sudah diturunkan ya. Nanti kita coba endapkan saja walaupun sedikit, dan nanti untuk peleburannya bisa entah enggak ya, nanti kita lihat hasil endapannya. Ini hasil filteran kita ya sahabat CD, dan udah ada penambahan air serta udah saya netralisir ya dengan pupuk urea. Nah, sekarang tinggal kita kasih SMB. Nah, sebelumnya coba bayangkan ya, dari setengah liter air kaya Regia kita jadikan simple menjadi berapa tadi, kita Regia lagi kurang lebih 15 mili ya, atau 20 mili ya. Nah, ini tidak ada 50 mili. Nah, udah langsung kita endapkan saja, kita pakai SMB. Nah, airnya udah mulai putih ya, ini pasti mengendap ya sahabat Sandy. Nah, kita tambahkan sedikit lagi. Kita diamkan dulu ya. Udah berubah warna ya sahabat Sandy. Nah, ini udah kecoklatan, nih tinggal nunggu ngendapnya saja. Biar agak maksimal kita tambahkan sedikit lagi ya, kita coba ya. Awas baunya SMB ya, nah, penyengat. Batuk saya. Nah, cukup kita diamkan biar mengendap sempurna ya. Air udah mulai bening ya, udah endapan udah mau turun ke bawah ini ya. Coba kita perhatikan. Nah, itu endapannya ya, endapan emas kita dari Black Sand. Nah, sayangnya ini cuma sedikit ya sahabat Sandy. Ini kalau dipaksa kita lebur mungkin tidak bisa terambil ya, nempel di koi. Nah, kita kumpulkan saja ya. Dan, jadi intinya langkah-langkahnya seperti itu ya. Kalau kita mau redox dengan aluminium, tahapan-tahapan awal sudah saya jelaskan, dari mulai part 1 dan ini part 2 ya. Nah, ini endapannya coba lihat. Nah, dikit sekali, berarti kan menandakan ada material yang kita olah ya, ada kandungan emasnya. Mudah-mudahan paham sahabat CND semua dan bermanfaat video dari saya. Saya sarankan jangan nyalahkan konten orang lain ya. Kalau kita belum memahami dan mendalami ilmu dari mana pengolahan ya. Jadi kita jangan komen sembarangan juga ya. Saya harapkan untuk sahabat-sahabat CND, siapapun itu yang membuat konten itu sangat berguna ya, untuk ilmu pengetahuan kita aja. Kalau kita mau mempraktekkan ya, dengan satu syarat ya, kita harus izin dulu sama yang membuat tutorial ya. Insya Allah ilmunya akan bermanfaat, dan siapa tahu yang membuat tutorial tersebut bisa membimbing kita ya. Jadi biar kita tidak gagal paham dan terarah dan tidak buang-buang uang ya.
Oke, terima kasih sahabat CND semuanya. Mudah-mudahan video dari saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.